Selamat datang, perkenalkan saya kurator dari kanal Kisah Horor. Ini merupakan kisah horor pertama yang saya bawakan. Dan dengan dukungan dari teman-teman pecinta misteri di luar sana, saya berharap kanal ini bisa semakin berkembang ke depannya. Kisah ini merupakan kisah yang diceritakan oleh kenalan saya yang tidak mau dipublikasikan namanya. Kisah dimulai. Nama saya Agus. Saya merupakan sales atau penjual minuman ringan yang pekerjaannya mencari orderan ke rumah makan atau restoran. Setiap hari, saya berkeliling untuk menawarkan produk minuman, baik ke pelanggan lama ataupun mencari pelanggan baru untuk mencapai target penjualan perusahaan. Sampai suatu saat, saya berkenalan dengan seorang pemilik restoran ayam gepuk yang bernama Pak Sony. Saya tidak memiliki kendala berarti untuk menawarkan produk minuman kepada Pak Sony dan istri. Malahan, mereka cukup menyambut baik atas penawaran saya. Setelah beberapa lama saya menjalin hubungan terhadap Pak Sony, saya mulai merasa akrab dan sering mampir ke sana. Kedatangan saya selain untuk mengecek stok minuman, terkadang juga hanya untuk mengobrol ringan bersama Pak Sony. Setiap kali saya mampir ke sana, saya selalu disuguhi air putih dari sebuah kendi tanah liat. Entah kenapa, saya selalu merasa air dari kendi tersebut begitu segar. Beda sekali dengan air yang diminum selama ini, walau dibandingkan dengan air dingin yang berasal dari kulkas. Air dari kendi tersebut terasa lebih enak dan menyegarkan. Sebenarnya Pak Sony termasuk pengusaha yang cukup baru di bidang kuliner, karena usaha beliau sebelumnya di bidang otomotif sudah mulai menurun dan hampir tidak lagi memberikan keuntungan. Entah ada apa yang terjadi. Selang 3 bulan dari pertemanan saya dan Pak Sony tiba-tiba menghubungi saya dan meminta untuk mampir ke tempatnya. Saya keesokan harinya mampir menemui Pak Sony. Dan di situ Pak Sony bercerita bahwa dia harus menutup restorannya dan tidak dapat melanjutkan pemesanan produk minuman. Pak Sony pun tidak secara jelas mengutarakan kenapa beliau harus menutup usaha tersebut dengan sangat tiba-tiba. Ketika itu, sembari mengobrol dengan Pak Sony, tiba-tiba beliau permisi ke belakang dan kembali membawa bungkusan untuk diberikan kepada saya. Apa ini Pak? Gus, kamu dulu pernah bilang kan air dari kendi ini enak dan segar. Karena resto udah mau tutup, ini kendi saya kasih ke kamu. Anggap aja sebagai kenang-kenangan. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih. Pada saat itu saya tidak berpikiran yang aneh ataupun berprasangka buruk dan cukup senang mendapatkan kendi tanah liat itu sebagai kenang-kenangan. Hari itu merupakan hari terakhir saya bertemu dengan Pak Sony. Dan setelah itu, Pak Sony menutup resto dan tidak bisa dihubungi lagi. Lanjut cerita, saya membawa pulang kendi itu ke rumah. Sampai di rumah, istri saya bertanya, "Apa itu Mas?" "Oh ini, hadiah kenang-kenangan dari pemilik resto kenalan Mas. Restonya udah tutup. Jadi kendi air minumnya dikasih ke Mas." "Ngasih kok kendi no Mas, mending kasih kompor, meja, atau kursi yang lebih berguna," sambil nyengir. Menanggapi komentar istri saya tersebut, saya memilih untuk diam saja sambil segera mencuci kendi itu di tempat cuci piring dan memang berencana untuk segera menggunakannya ketika sudah kering. Sebagai gambaran, saya hanya tinggal berdua dengan istri, Asri namanya, dan belum memiliki anak walau sudah menikah selama 2 tahun. Kami berdua tinggal di kontrakan yang hanya terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang tamu, 1 kamar tidur, dan dipisahkan sekat untuk dapur, meja makan, sekaligus kamar mandi. Kendi tanah liat yang sudah kering itu saya letakkan di atas meja makan. Tidak butuh waktu lama, keanehan pertama mulai terjadi hanya berselang 3 hari dari kendi itu dibawa pulang. Saya tiba-tiba terbangun sekitar jam 1 malam dan merasakan ingin buang air kecil.
Akhirnya saya pergi ke toilet, di mana toilet berada di belakang bersamaan ruang dengan lokasi meja makan. Dikarenakan sudah lumayan kebelet, saya langsung saja melewati dapur dan langsung menuju ke toilet dalam kondisi lampu dapur yang masih gelap. Walau bergegas, tapi sepertinya sepintas saya melihat ada sesosok bayangan tidak jelas di dekat meja makan. Sambil buang air kecil disertai merinding, saya mengingat kembali dan bertanya dalam hati, apa itu ya? Seperti ada sesosok bayangan dekat meja makan. Saya sebenarnya agak takut. Setelah selesai buang air kecil dikarenakan malam hari, lampu lokasi dapur dimatikan. Setelah membuka pintu WC tanpa melihat ke arah dapur dan meja makan, saya segera mencari saklar dan menghidupkan lampu. Ternyata tidak ada apa-apa. Saya menenangkan hati. Mungkin tadi sekelebat salah lihat saja, dikarenakan semua ruangan gelap. Semua tampak baik-baik saja ketika lampu dinyalakan, kecuali saya mencium bau anyir yang tidak pernah tercium di rumah. Tapi dikarenakan sudah malam, merinding juga ngantuk, saya segera kembali mematikan lampu dapur dan masuk ke kamar tidur. Keesokan paginya ketika terbangun, saya mendengar gerasa-gerusuk di dapur disertai omelan Asri. Ini bau apa sih? Udah dicari, dipel, tapi kok tetap menusuk hidung. Omelan tersebut tidak terlalu saya gubris karena sudah harus bergegas menuju kantor. Malam berikutnya, terbangun lagi dengan perasaan antara merinding dan ingin buang air kecil. Hal ini sangat jarang terjadi sebelumnya. Biasanya ketika terlelap, saya baru akan terbangun ketika pagi sudah menjelang. Saya keluar kamar menuju toilet dan lagi bau itu muncul lagi. Dan kali ini saya menyadari dan yakin ini seperti bau darah. Kembali merinding, saya langsung bergegas masuk ke dalam toilet. Ketika saya keluar toilet, jantung saya seperti mau copot. Asri sedang mengelap kendi itu di dekat meja makan dan membelakangi saya dengan bersenandung pelan dan lirih. Saya yang sontak terkejut langsung ngomel-ngomel. Apa sih Bu, tengah malam begini beberes di dapur? Saat itu dia tidak merespon omelan saya, cuman terdengar suara tawa kecil. Keesokan paginya, ketika terbangun, suasana rumah saat itu begitu dingin dan tidak seperti biasanya. Setelah saya lihat ke samping, ternyata Asri masih tertidur. Biasanya Asri pasti sudah sibuk di dapur untuk mempersiapkan sarapan atau sekedar berberes rumah. Saya coba bangunkan. Bu, udah pagi nih. Dengan suara yang sangat kecil, Asri menjawab, Mas, saya demam dan sakit kepala, ingin istirahat dulu. Melihat kondisi Asri saat itu, saya coba memeriksa suhu di keningnya, dan memang saat itu panas sekali. Saya bilang, apa hari ini minta izin aja ya ke kantor karena kamu lagi sakit. Takut ada apa-apa, kamu sendirian di rumah. Dia menjawab, gak usah Mas, nanti minum obat demam juga sembuh. Akhirnya saya mengiyakan dan bersiap pergi ke kantor. Pada hari itu pekerjaan cukup banyak di kantor dan mengakibatkan harus lembur. Saya tiba di rumah sudah cukup malam sekitar jam 9. Sesampainya di rumah, saya merasa aneh dengan kondisi rumah. Lampu semua tidak ada yang menyala. Segera turun dari motor, saya bergegas masuk ke dalam rumah. Takut terjadi apa-apa dengan Asri, mengingat dia sedang sakit pada hari itu. Ketika membuka pintu, saya langsung menutup hidung. Udara di dalam rumah pengap dan bau sekali. Saya segera menyalakan lampu di ruang tamu. Saya panggil Asri tapi tidak ada jawaban. Kamar tidur pun kosong. Akhirnya saya menemukan dia setelah saya menyalakan lampu. Dia lagi duduk di depan meja makan sambil menunduk. Dan berarti sebelumnya dalam kondisi ruangan gelap.
Saya langsung was-was pada saat itu. Tidak berani langsung mendekat. Saya memanggil perlahan dia. "Bu, ngapain di situ gelap-gelapan?" Hening. Tidak ada jawaban. Saya merasa kondisi ini sudah tidak beres. Berusaha istighfar, saya coba membaca ayat kursi walaupun suara rada terbata-bata. Tiba-tiba Asri menggaruk meja, kemudian menggenggam tangannya dan langsung memukul meja sambil berteriak, "Diam!" Setelah itu, Asri sambil tetap menunduk, tubuhnya bergetar dan pelan-pelan menoleh ke arah saya. Terdengar suara tertawa khas kuntilanak dan kemudian brak! Dia menghantamkan kepalanya berkali-kali ke meja dengan sangat keras. Melihat itu, saya spontan langsung mendekati Asri dan berusaha menghentikan. Namun Asri tetap berontak dan masih berusaha menghantamkan kepalanya ke meja dengan berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Setelah beberapa menit kejadian itu, kepala Asri berdarah dan berujung pingsan. Masih gemetar. Saya terus masih gemetar saat itu. Untuk berdiri pun rasanya sulit. Dengan penuh keringat, saya menggendong Asri untuk dibawa ke kamar dan segera membersihkan darah di kepalanya. Sebenarnya saya sudah merasakan syok pada tubuh saya. Perlahan saya mulai menenangkan diri sambil terduduk di lantai kamar. Akhirnya saya teringat kepada salah satu teman kuliah dulu yang kebetulan cukup akrab, yang bernama Firman. Firman dari dulu memang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang didapat turun-temurun dari ayah dan kakeknya. Dengan pikiran yang masih kacau dan ucapan yang terbata-bata, saya menelpon Firman dan menceritakan kondisi Asri. Di telepon tersebut, Firman berusaha menenangkan dan berjanji akan berusaha segera datang ke rumah untuk melihat kondisi Asri. Akhirnya pada jam 10 malam, Firman sampai ke rumah. Saya segera mempersilahkan Firman masuk. Ketika memasuki pintu, Firman sudah mencium ada hal yang tidak beres. Dan yang paling menarik perhatian Firman adalah bau anyir, bau darah yang sangat menyengat. Saya segera mengajak Firman untuk melihat Asri di kamar. Namun Firman meminta izin melihat seisi rumah terlebih dahulu. Sesampainya di dapur, Firman terhenti melihat pojokan di mana terdapat meja makan. Dia mematung di sana. Tetapi bibirnya terlihat bergerak sangat pelan seperti membaca doa atau rapalan. Setelah mematung hampir 15 menit lamanya, Firman meminta diantarkan ke istri saya. Setelah pintu kamar dibuka, saya mendapati Asri sudah terbangun dan matanya melotot kepada Firman. Tapi entah karena Firman sudah sering menangani situasi seperti ini, Firman terlihat sangat tenang dan berkata, "Gus, tolong ambilin air putih ya, tapi jangan yang berasal dari kendi tanah liat yang berada di atas meja makan." Mendengar kata-kata itu, saya seperti sudah mendapat jawaban kenapa semua hal mengerikan ini terjadi. Akhirnya saya segera mengambilkan air putih dan Firman mulai duduk di kursi yang ada di kamar sambil mendoakan air di dalam gelas tersebut. Kemudian Firman bertanya nama istri saya. "Asri," saya bilang. Firman kemudian bertanya, "Mbak Asri, ini siapa?" sambil menunjuk ke arah saya. Pertanyaan tersebut tidak dijawab dan hanya disertai tatapan tajam oleh Asri, disertai dengan tawa tinggi melengking khas suara kuntilanak di film. Kemudian Asri mengeluarkan suara yang asing. Dia berkata seperti ini, "Wanita ini harum dan aku sudah mendapatkan dia." Setelah itu dia tertawa, melotot, menangis dan kemudian berteriak tidak jelas. Dikarenakan tingkah Asri yang mulai semakin tidak terkendali dan menimbulkan kegaduhan, Firman segera meminta untuk membantu memegang tubuh Asri agar tidak berontak. Saya benar-benar kewalahan karena Asri meronta, mencakar dan memukuli tubuh dan wajah saya. Firman segera membaca ayat kursi untuk mencoba melakukan ruqyah kepada Asri. Semakin Firman membaca rapalan tersebut, Asri semakin memberontak.
hingga tiba-tiba Firman memegang kepala Asri dan berteriak dengan sangat keras. "Keluar kamu atau saya bakar kediaman kamu sekarang juga." Setelah itu Asri tiba-tiba lunglai dan Firman segera meminta untuk meminumkan air putih itu sedikit demi sedikit kepada Asri sambil Firman masih terus menyelesaikan membaca doa. Akhirnya Asri yang dalam keadaan lemas kemudian tertidur. Kami keluar dari kamar. Saya segera ke dapur untuk mengambil tisu karena hidung saya berdarah akibat serangan Asri. Sembari saya membuatkan Firman kopi. Firman yang juga terlihat lelah kemudian duduk di ruang tamu dan menghidupkan sebatang rokok. Setelah saya selesai membuatkan kopi dan duduk bersama Firman, kemudian Firman bertanya, "Gus, kendi tanah liat di dapur itu kamu dapat dari mana?" Saya dengan rasa bersalah dan sudah mengetahui arah pertanyaan itu, kemudian menceritakan awal mula kendi itu didapatkan dan bertanya pada Firman, sebenarnya ada apa dengan kendi itu. Akhirnya setelah menyeruput kopi, Firman berkata, "Istri kamu ketempelan oleh penunggu kendi itu, Gus." Saya tidak tahu pasti. Kemungkinan pemilik restoran itu pernah mengambil sejenis pesugihan atau penglaris di mana medianya merupakan kendi tersebut. Mungkin karena sudah tidak mau mengurus kendi tersebut, dia sembarangan memberikan kendi tersebut kepada orang lain. Dan kebetulan itu kamu, Gus. Mendengar hal itu, sontak perasaan saya bercampur aduk. Marah, kesal, semua jadi satu. "Jadi sekarang gimana, Man? Apakah kendi itu saya bakar aja?" Firman menjawab, "Kalau kamu merusak kediamannya, kondisinya bisa bertambah parah. Karena sebelumnya dia sudah berhasil merasuki istri kamu. Sebaiknya kendi itu saya bawa dan akan saya buang ke sungai atau laut di mana kemungkinan tidak ada orang lain yang memungutnya, Gus." Saya pun segera menyetujui ide dari Firman tersebut dan menyerahkan kendi tersebut kepada Firman. Sebelum pulang, Firman berkata, "Gus, sebaiknya kamu periksakan juga istri kamu ke dokter." Waktu melakukan ruqyah tadi, saya merasa kondisi psikis istri kamu begitu lemah, mungkin ada penyebab lain. Atas saran dari Firman tersebut, keesokan harinya saya langsung memeriksakan Asri ke dokter, termasuk luka di kepala Asri. Sungguh disayangkan, ternyata firasat Firman benar. Asri sedang dalam keadaan hamil muda. Hal ini sebenarnya kebahagiaan yang kami tunggu selama ini. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Dikarenakan peristiwa kesurupan kemarin, Asri sepertinya mengalami goncangan baik secara fisik dan mental yang cukup buruk. Sehingga malang tidak dapat dihindari, Asri mengalami keguguran tidak lama dari itu. Kami masih sangat sedih sampai saat ini dan masih belajar menerima secara ikhlas mengenai kemalangan yang kami alami. Sekian kisah ini. Yang kita bisa ambil pelajaran adalah kita harus tetap berhati-hati dengan pemberian orang lain, karena hati manusia tidak ada yang tahu. Terima kasih pendengar sudah mendengar kisah ini. Kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi dengan kisah misteri berikutnya.